Terima kasih Anda masih menyaksikan Metro Siang, dan pemirsa, siapa yang tidak pusing dengan yang namanya utang, apalagi... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, memasuki tahun baru 2024, rakyat Indonesia dihadapkan pada persoalan besar ekonomi, salah satunya utang negara yang semakin membengkak. Hingga 30 November 2023, utang tersebut mencapai 8.041,01 triliun. Sejumlah ekonom mencatat posisi utang sektor publik, termasuk di dalamnya utang pemerintah, diperkirakan bisa tembus 18.000 triliun hingga 20.000 triliun rupiah. Total utang pemerintahan Jokowi sejak 2014 atau ketika mengawali jabatan kepresidenan sudah membengkak sebesar 5.431,21 triliun. Pemerintah selalu berdalih bahwa utang masih dalam kondisi aman. Alasan utamanya, rasio utang masih belum mencapai 60% atas produk domestik bruto. Namun, akhir tahun lalu Bank Dunia telah mengingatkan bahwa kenaikan suku bunga telah menjadikan ancaman terhadap utang di semua negara berkembang. Apalagi menurut perkiraan Indef, pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia hanya berada di level 4,8%. Naiknya nilai utang Republik Indonesia saat ini bertolak belakang dengan isi kampanye Jokowi pada Pilpres 2014 yang akan menyetop utang di luar negeri. Dia berjanji bahwa Indonesia akan mandiri dalam semua bentuk pembangunan dengan cara melakukan efisiensi APBN. Kenyataannya, rezim ini tercatat dalam sejarah sebagai rezim yang paling banyak berhutang. Kenaikannya lebih dari 3 kali lipat dibandingkan dengan awal berkuasa pada tahun 2014. Selain itu, pembangunan yang dibiayai oleh utang ribawi ataupun investasi asing tidak berdampak pada pembangunan IKN, kereta cepat Jakarta-Bandung, sejumlah bandara dan ruas tol. Malah, menurut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, ada 58 proyek pemerintah Jokowi yang terancam mangkrak. Nilainya mencapai 420 triliun. Utang luar negeri juga sudah terbukti banyak menjerat kedaulatan suatu negara-negara seperti Zimbabwe, Sri Lanka, Maladewa, Uganda, Kenya, dan Pakistan. Adalah sejumlah negara yang kolaps akibat perangkap hutang luar negeri. Beberapa negara tersebut harus menyerahkan pelabuhan dan bandara strategis mereka pada negara pemberi hutang, yakni Tiongkok yang juga menjadi salah satu pemberi utang pada Indonesia. Utang ribawi dengan alasan apapun adalah haram. Perbuatan para pemimpin negeri muslim yang menarik utang ribawi jelas termasuk dosa besar. Apalagi utang ribawi tersebut menimbulkan bahaya terhadap kaum muslim. Misalnya saja, mengakibatkan penguasaan wilayah dan kekayaan alam oleh pihak asing, pemberi pinjaman. Utang ribawi juga menyebabkan kaum muslim berada dalam negara pemberi utang. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada kaum kafir untuk menguasai kaum mukmin. Quran Surat An-Nisa ayat 141. Walhasil, utang negara yang mengandung riba hari ini jelas merupakan perkara batil, sekaligus menjerumuskan negeri dalam cengkraman asing. Sudah saatnya umat melepaskan negeri ini dari jerat utang ribawi yang sekaligus menjadi alat penjajahan oleh pihak asing. Demikian kabar ini menemani aktivitas Anda di pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.